Ibu sudah ketemu bahasa Mandarinnya Yeskiel itu? Ya, ayat 16 ada kata dilindungi nggak kalimat terakhirnya? Ya, nanti dilihat. Saudara, saya lanjutkan. Coba lihatin. Tapi gereja sekarang membalik dengan berani berkata, kita biarkan yang satu, kita urus yang 99. Kenapa? Karena ini orang kaya semua. Jawab iya atau tidak? 99 itu yang gemuk dan yang kuat tadi itu sudah selamat, sudah mapan. Kenapa diurus terus? Harusnya kita keluar cari yang satu terhilang itu. Urus mereka. Jangan suruh mereka datang ke kita. Kita harus pergi ke tempat mereka. Ini hukum. Dan ini perintah. Betul tidak, Sir? Jangan dibalik-balik perintah itu. Mengapa Tuhan, I will destroy the strong and the fat. Lanjutkan. Yeskiel 34. Masih 16 bagian terakhir. Aku akan mengembalakan mereka dengan sebagaimana seharusnya. Ayat 17. Ngeri ini, ngeri, saudara. Dan hai kamu, siapanya? Domba-dombaku. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu? Ini yang gemuk dan yang kuat tadi. Apakah belum cukup bagimu? Ayat 16, ayat 18. Bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik. Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih. Mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikerukan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Yahweh Tuhan terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Ayat 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Ngeri gak ini, saudara? Maaf, gereja terlalu jahat. Gembala-gembalanya ngurus jemaat yang kaya-kaya. Maaf, kita harus ngaku itu. Kalau ada orang kaya sakit, gembala gak usah kasih tau, datang sendiri jenguk. Kalau ada orang miskin yang sakit, alasannya banyak. Berapa banyak gembala-gembala kalau yang mati orang miskin diwakilkan penguburannya, bukan dia yang datang. Maaf, walaupun tidak semua tentunya, tapi kebanyakan. Pernahkah saudara berpikir begini? Kalau saudara pernah ngajak tetangga atau orang yang kurang mampu, kita ajak ikut ke gereja, siapa ingat? Ya kalau nggak pernah ngajak, ya nggak tahu. Saya sering ngajak, maka itu saya tahu. Yang pernah sering ngajak, apa kalimat yang keluar di mulut mereka kalau kita ajak mereka ke gereja? Apa? Nggak usah ragu-ragu. Ada kalimat yang sama. Saya buktikan di semua tempat yang saya pernah ajak mereka. Apa? Nggak jelas? Nggak ada perpuluhan? Nggak ada uang? Nggak ada pundi? Betul. Ada lagi yang lain? Betul itu. Aduh, nggak ada uang untuk kolektor, untuk pundi-pundi. Apa lagi? Nah, aduh pakaian saya. Betul nggak? Itu kata yang paling penting, yang paling sering saya dengar. Aduh, saya nggak punya uang. Karena mereka tahu di gereja itu sudah kolektor. Aduh pakaian saya. Apa kesimpulannya? Berarti gereja tempat orang kaya, bukan orang miskin. Maka itu Tuhan Yesus marah. Yang gemuk dan yang kuat itulah orang-orang kaya yang menyita banyak waktu para pendeta untuk mengurus mereka. Pendeta sibuk memberi makan yang gemuk dan yang kuat, rumputnya dihabiskan oleh mereka, tapi yang miskin-miskin ditinggalkan. Ini ribuan tahun yang lalu sudah ada firman seperti ini. Kenapa kita nggak mau belajar akan kebenaran ini? Saudara,
Bagaimanapun juga negara itu sekaya apapun juga, jumlah orang miskin tetap jauh lebih banyak daripada jumlah orang mampu. Ya atau tidak? Berarti dunia ini tetap jumlah terbanyak adalah orang miskin. Di negara manapun juga, apalagi di negara miskin. Saya mau tunjukkan satu ayat. Betapa Paulus yang baru bertobat saja sudah punya konsep itu. Galatia 2:10. Mari kita lihat. Benar? Pikirkan ini. Kalau saudara lihat judulnya, kesaksian Paulus tentang dirinya. Jadi ini baru-baru dia bertobat, karena dia baru diakui oleh rasul-rasul yang lain. Tapi pada akhirnya pun dia ngomong begini, hanya di dalam peraturan tata bahasa apapun juga, sebuah kalimat yang dimulai kata penghubung hanya, itu sulit dimengerti. Hanya berarti sudah tidak ada yang lain, cuma ini. Betul tidak? Apapun kesibukan kita, gereja, jangan lupa hanya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang inilah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Bayangkan, harus tetap mengingat. Dan ini yang sungguh-sungguh kuusahakan. Jujur, apa kegiatan saudara? Maaf, mulai hari ini semua kita berubah. Mulai hari ini. Terus nih, Bapak tanya, kamu masih ngurus orang-orang gila itu? Ada yang belum tahu? Ada seorang anak muda nggak mikir di sini, tahu kapan dia kawin karena ngurus orang-orang gila. Terus ini kamu berdiri terus. Sekarang berapa orang gila yang kamu tampung? 1, yang lain-lain? Masa meninggal yang itu? Oke, yang ada sekarang? Ya, terima Yesus. Puji Tuhan. Sekarang berapa orang tinggal di rumah itu? Termasuk anak-anak yang lain-lain? Untuk tempat. Nah, siapa yang punya rumah? Orang kaya kalau punya, silakan duduk terus. Saya dengarkan nih. Kalau ada orang kaya di kota Palu, lalu punya rumah banyak, saudara kontrakan, awas makan uang kontrak. Berikan rumah itu untuk orang miskin tinggal. Banyak orang nggak punya rumah. Dengan catatan sekian tahun dididik, suruh dia kuat, ganti orang lain lagi. Harusnya seperti Rusni nggak perlu kontrak rumah. Saya tahu ada orang-orang Palu yang punya rumah, pinjamkan rumah itu. Oh, nggak ada yang ngamen yang punya rumah pura-pura tuli, maaf. Serius ini saya berkata, kita perlu nolong orang-orang itu. Apa yang kita harus buat untuk memberkati mereka dalam hidup ini, saudara? Hanya kita harus tetap mengingat orang-orang miskin ini. Saudara, itu hati Yesus yang kita harus mengerti betul. Saya bisa ngomongin sampai pagi nggak habis-habis, saudara, karena itu memang hati saya. Tanggal 24 Juni yang lalu, dari Nabire saya ke Surabaya karena tanggal 26 saya harus ke Karangpandan, Jawa Tengah, dan 25 saya harus ada pertemuan di Surabaya. Dari bandara Juanda saya baru sadar kalau sabun mandi saya habis. Istri saya nggak ikut. Lalu saya bilang pada sopir taksinya, Pak, nanti kalau kelihatan Indomaret atau Alfamart berhenti sebentar. Yang di mana, Pak? Ditanya. Terserah, pokoknya ke arah rumah. Setelah jalan, nggak jauh dari rumah, bilang, Pak, itu ada Alfamart. Tuh ya boleh belok. Begitu saya turun, saya ketemu seorang, namanya Ferry, saya kenal dia. Waduh, Koden, saya lama cari Koden nggak ketemu. Saya bilang, habis kamu cari Surabaya yang saya tinggal di Nabire kok. Saya guyon begitu. Perkataannya Koden mau anak enggak? Mau. Anaknya siapa? Enggak tahu, saya nemu di jalan. Saudara, orang-orang itu tahu pelayanan kami. Saya nggak akan pernah menolak anak yang diberikan. Ada di mana sekarang? Ada di rumah. Kamu naik apa sekarang? Jalan kaki. Mau rumahnya dekat dengan situ. Ayo naik taksi sama Koden. Lalu saya mampir ke rumahnya. Anak laki umur 18 tahun. Terus saya tanya, papamu mana? Mati om, dia bilang. Mamamu hilang. Loh, kok hilang? Ya udah, ayo ikut om sekarang ke rumah. Dia cuma punya pakaian berapa potong. Saya tanya, Fer, kamu ketemu di mana? Di jalan. Anak ini gelandang di jalan. Lalu saya lihat, saya panggil. Nah, ternyata dia di panti asuhan. Malam itu saya peluk dia, saya bilang, kamu panggil papa kepada saya mulai hari ini. Terus saya cerita, saya tanya, gimana? Memang hilang om, mama saya nggak tahu di mana. Papamu kapan mati? Sudah lama. Kamu dari mana? Panti asuhan. Panti asuhan mana? Loh, Mami Esther. Saya bilang iya. Saya langsung telepon. Saya bilang, Esther, kau nemu anakmu ini loh.
Yang siapa? Saya sebut namanya. Loh, kalau bisa ketemu di mana? 2 bulan lalu dia lari dari asrama, dari panti asuhan itu. Ibu sudah ketemu bahasa Mandarinya Yeskiel itu? Ya, ayat 16 ada kata dilindungi nggak kalimat terakhirnya? Ya, nanti dilihat. Saudara, saya lanjutkan. Coba lihat ini. Tapi gereja sekarang membalik dengan berani berkata, kita biarkan yang satu, kita urus yang 99. Kenapa? Karena ini orang kaya semua. Jawab iya atau tidak? 99 itu yang gemuk dan yang kuat tadi itu sudah selamat, sudah mapan. Kenapa diurus terus? Harusnya kita keluar cari yang satu terhilang itu. Urus mereka. Jangan suruh mereka datang ke kita. Kita harus pergi ke tempat mereka. Ini hukum. Dan ini perintah. Betul tidak, saudara? Jangan dibalik-balik perintah itu. Mengapa Tuhan I will destroy the